Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu kepada Bapak Hafidz Ismail, MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Perkenalkan, saya Venta Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Instrumen Penelitian. Instrumen berarti adalah alat. Nah, dalam konteks ilmu penelitian, instrumen merupakan sebuah alat bantu yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait dengan variabel yang sedang diteliti. Nah, instrumen penelitian di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, instrumen penelitian pengumpulan data tes, dan yang kedua, instrumen penelitian pengumpulan data non-tes. Baiklah, yang pertama tadi, instrumen pengumpulan data tes. Itu ada 5 bagian. Yang pertama, tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan sebuah tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan seseorang setelah mempelajari suatu materi tertentu. Tes hasil belajar di sini bisa berupa tes pengetahuan, tes pemahaman, dan juga tes keterampilan. Dan yang kedua, tes inteligensi atau IQ, merupakan suatu tes yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang, seperti potensi menghitung, potensi menggambar, maupun potensi logika. Ketiga, tes kepribadian merupakan suatu tes psikolog yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepribadian seseorang, seperti kepribadian rajin, keuletan dalam bekerja, kedisiplinan, dan juga jenis kepribadian lainnya. Dan yang keempat, tes bakat merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengetahui potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang dan juga bakatnya mengarah kemana, seperti bakat menyanyi, bakat menghitung, bakat menggambar, dan juga bakat lainnya. Dan yang kelima, tes sikap merupakan suatu tes psikolog yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan sikap yang dilakukan oleh seseorang ketika dihadapkan dengan masalah tertentu. Dan yang selanjutnya, yang kedua tadi, instrumen penelitian pengumpulan data non-tes. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, angket atau kuesioner, merupakan suatu pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden berupa laporan tentang suatu pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui. Dan yang kedua, itu panduan wawancara, merupakan sederet poin-poin penting yang diberikan kepada responden ketika wawancara dilakukan. Dan yang ketiga, checklist. Checklist di sini merupakan suatu instrumen penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dengan metode observasi. Checklist di sini berisi tentang pertanyaan, di mana di sampingnya disediakan kotak checks yang bisa diconteng oleh member sesuai dengan fenomena atau fakta berdasarkan fenomena yang kita observasi. Dan yang keempat, rating scale atau skala penilaian. Nah, di sini rating scale merupakan suatu instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan metode observasi. Rating scale itu berisi skor yang menyatakan tingkat rendah ataupun tingginya sesuatu. Dan yang selanjutnya, yang kelima, panduan dokumentasi, merupakan suatu instrumen penelitian yang membantu peneliti untuk menjaring data yang berasal dari dokumentasi. Nah, setelah kita memahami arti dari instrumen penelitian dan juga jenis-jenisnya, sekarang kita akan memahami bagaimana pemilihan instrumen penelitian yang baik. Nah, sebelum kita melakukan pemilihan instrumen penelitian, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, jenis data yang dikumpulkan. Dan yang kedua, kondisi responden ketika penelitian. Yang ketiga, kondisi peneliti. Dan yang keempat, kondisi lokasi peneliti. Adapun syarat kelayakan penggunaan instrumen penelitian itu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, validitas instrumen. Yang kedua, reliabilitas instrumen. Dan yang ketiga, kepraktisan. Baiklah, yang selanjutnya, penyusunan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, kita melakukan identifikasi terhadap semua variabel yang akan diobservasi. Yang kedua, kita melakukan
penyusunan dari pengelompokan variabel-variabel tersebut menjadi sub-sub variabel. Yang ketiga, kita menjabarkan sub-sub variabel tadi ke dalam indikator-indikator. Dan yang keempat, kita mendeskripsikan dari indikator-indikator tersebut. Dan yang kelima, kita melengkapi instrumen penelitian dengan memberikan petunjuk atau panduan untuk menjawab sesuai dengan kata pengantar. Baiklah, sekian penjelasan presentasi makalah dari saya yang berjudul Instrumen Penelitian. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.